Reorganisasi pemerintahan wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Utara dan Gorontalo pada awal abad ke-20. Pada subbab ini akan disinggung mengenai perombakan sistem pemerintahan serta wilayah masing-masing kerajaan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebelum abad ke-20, berbagai kerajaan yang berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki wilayah yang berada dalam lingkungan kerajaan lainnya. Adanya wilayah-wilayah semacam ini tentu saja berpotensi memicu perselisihan antar kerajaan tersebut. Selain itu, tapal batas wilayah antar kerajaan menjadi kurang jelas dan rapi. Sebagai contoh, Kerajaan Bintauna memiliki wilayah di dataran tinggi Doloduo, yang terletak dalam Kerajaan Bolang Mongondo. Sebaliknya, Bolang Mongondo juga mempunyai wilayah di pesisir utara Bintauna. Kerajaan Kaidipang memiliki wilayah di daerah Gorontalo, yakni Imana dan Gentuma. Belanda melakukan penertiban dan perombakan sehubungan dengan tapal batas antar kerajaan tersebut, antara lain dengan pertukaran dan penyerahan wilayah. Kerajaan Kaidipang menyerahkan Imana dan Gentuma kepada Gorontalo. Dengan demikian, semenjak 1913 batas antar kerajaan menjadi rapi dan jelas. Guna melancarkan jalannya roda pemerintahan di daerah, Belanda memberikan 4 hak kepada para raja, yakni hak membuat peraturan sendiri di lingkungan kerajaannya, hak menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkannya, hak menyelenggarakan peradilan sendiri, dan hak membentukkan lembaga kepolisian. Selain para raja diizinkan memiliki kasnya sendiri yang terpisah dengan kas Onderafdeling di bawah tanggung jawab kontrolir. Kedudukan para raja yang telah menandatangani Korte Verklaring ini diperkuat dengan berbagai perundang-undangan mengenai suap raja, yakni Zelfbestuursregelen 1919, Stadsblad 1919 nomor 822, Zelfbestuursregelen 1927, Stadsblad 1927 nomor 190. Zelfbestuursregelen 1938, Stadsblad 1938 nomor 529. Selanjutnya, sebagai upaya memperkokoh dan memantapkan hukum adat, Kerajaan Bolang Mongondo menyelenggarakan suatu rapat adat di Kotobangon pada November hingga Desember tahun 1925. Sejarah Kerajaan Atinggola. Raja-raja yang pernah memerintah Atinggola adalah Linugu tahun 1500 sampai tahun 1530, Kalumata tahun 1530 sampai tahun 1550, Pasila tahun 1550 sampai tahun 1570, Dugia tahun 1550 sampai tahun 1570, Molong tahun 1570 sampai tahun 1580, Gulongkon tahun 1580 sampai tahun 1620, Timbangon tahun 1620 sampai tahun 1650, Mokodite tahun 1650 sampai tahun 1670, Langi tahun 1670 sampai tahun 1700, Baren Duawulu tahun 1700 sampai tahun 1720, Ansaliweta tahun 1720 sampai tahun 1747, Adrian Patalima tahun 1747 sampai tahun 1768, Dekolongkodo tahun 1768 sampai tahun 1774, Biato Nako tahun 1800 sampai tahun 1810, Gubul tahun 1810 sampai tahun 1820, Kakatua tahun 1820 sampai tahun 1830, Bolongkodo Humagi tahun 1830 sampai tahun 1840, Iskandar Pamalo tahun 1840 sampai tahun 1841,
Bolongkodu Iskandar Maopangka atau Mapangka tahun 1841 sampai tahun 1856, dan Baito tahun 1856 sampai tahun 1866. Penduduk Atinggola terbagi dalam 3 linula, yakni Tihango yang bergelar Bolangoda, Moa yang bergelar Bumaga, dan Otajin yang bergelar Atinggola. Linula pertama setelah melalui musyawarah akan menetapkan Raja Atinggola. Linula kedua merupakan asal Jogugu, yakni jabatan setingkat Perdana Menteri, dan linula ketiga merupakan asal muasal raja yang dibantu oleh 3 Wulo Alolipu dari ketiga linula. Sejarah Kerajaan Boalemo. Raja pertama Boalemo adalah Huruji yang memerintah pada kurang lebih abad ke-17. Boalemo kemudian di bawah hegemoni Limboto. Meskipun demikian, pada 1828 mereka berupaya memerdekakan dirinya lagi. Oleh karenanya, Raja Majono dan Pailit mengajukan permohonan tersebut kepada pemerintah kolonial. Tuntutan kedua Raja Boalemo itu dikabulkan oleh Residen Manado pada tanggal 5 Juni tahun 1828. Tentu saja pengakuan pemerintah kolonial ini tidaklah gratis. Pemerintah kolonial menaikkan jumlah emas yang harus disetorkan oleh Boalemo sejumlah 100 ril setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun. Apabila Boalemo tak bersedia memenuhinya, pemerintah kolonial tidak akan melindungi Boalemo dari ancaman Limboto. Pemerintah kolonial sendiri memerlukan emas ini guna membangun pelabuhan Kuandang. Demi memenuhi jumlah emas yang harus diserahkan, para penguasa Limboto menekan rakyatnya bekerja lebih keras. Sementara itu, jumlah yang masuk ke perbendaharaan kerajaan makin berkurang karena harus disetorkan kepada Belanda. Sewaktu kesepakatan pembayaran emas ini berakhir pada 1836, Boalemo yang merasa berat memenuhi kewajiban di atas berniat menggabungkan dirinya kembali dengan Limboto. Bila mereka tak berdiri lagi sebagai suatu kerajaan terpisah, berhenti pula kewajiban menyerahkan emas. Mereka hanya perlu menanggung sebagian emas yang wajib disetorkan Limboto. Hal ini ternyata menimbulkan persoalan lebih lanjut. Rakyat Boalemo berbondong-bondong meninggalkan negerinya dan berpindah ke Limboto demi menghindari kerja wajib menambang emas. Permasalahan sosial mulai muncul karena orang-orang Boalemo itu kebanyakan tidak memiliki pekerjaan dan terpaksa bekerja sebagai penggarap tanah liar. Sisi negatif lain adalah meningkatnya kejahatan. Pemerintah Belanda sendiri enggan menggabungkan lagi Boalemo dengan Limboto karena mengurangi pendapatan emas mereka. Ketika tuntutan penggabungan kembali ini diajukan kepada pemerintah kolonial yang diwakili Residen Manado dan asisten Residen Gorontalo, mereka menolaknya. Pada tahun 1838, Gubernur Maluku bernama De Harvey berkunjung ke Gorontalo. Kesempatan ini dipergunakan para penguasa Limboto dan Boalemo menyampaikan kembali aspirasi mereka. Kendati demikian karena pemerintah kolonial masih haus akan emas Boalemo, permohonan ini lagi-lagi ditolak mentah-mentah. Sebagai solusinya, Belanda hanya memerintahkan Limboto agar memulangkan seluruh warga Boalemo, dengan disertai sanksi hukuman berat berupa kerja paksa di proyek-proyek pemerintah kolonial. Karenanya, rakyat Boalemo yang telanjur pindah ke Limboto menghadapi pilihan sulit. Bila tak mau pulang hukuman kerja paksa telah menantikan mereka, sebaliknya bila pulang ke kampung halamannya kewajiban menambang emas siap menyambut mereka. Akhirnya, mereka meninggalkan Limboto dan memilih menjadi perompak dengan diikuti sebagian warga Limboto sendiri yang ingin melarikan diri dari kebijakan baru pembayaran pajak. Sebagian dari mereka ada yang memilih menjadi gerombolan perampok yang bermarkas di Pegunungan Kayu Bulang. Pemerintah kolonial lama-kelamaan terusik dengan rawannya kondisi keamanan di Limboto. Di samping itu, penyerahan emas tak lagi selancar sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial mulai mempertimbangkan penyatuan kembali Boalemo dengan Limboto.
Saat permohonan penyatuan diajukan lagi Februari tahun 1843 melalui Residen Manado, persetujuannya dikeluarkan tak lama kemudian pada November tahun 1844. Kendati demikian, peresmian baru berlangsung Februari tahun 1845. Kini Boalemo kembali berada di bawah Limboto. Penggabungan ini ternyata masih menyisakan permasalahan di kalangan rakyat. Warga Boalemo enggan bergabung dengan Limboto karena pernah menerima perlakuan kurang baik. Sebaliknya, warga Limboto enggan menerima warga Boalemo karena khawatir terdesaknya lahan pertanian mereka. Sebagai pemecahannya, Asisten Residen Gorontalo memerintahkan agar disediakan kawasan pemukiman khusus bagi rakyat Boalemo yang akan dikerahkan menambang emas. Berdasarkan kesepakatan bersama, kawasan Dolupa dekat muara Sungai Paguyama ditetapkan bagi kepentingan tersebut. Sebagai kompensasinya, Raja Limboto akan menerima pajak sebesar 1 gulden dari masing-masing keluarga yang bermukim di sana. Kedudukan Raja-Raja Boalemo tidak berubah setelah penggabungan ini. Mereka hanya diwajibkan membantu Limboto memenuhi kewajibannya kepada pemerintah kolonial. Sebagaimana halnya Gorontalo dan Limboto, di Boalemo terdapat 2 orang raja yang digelari pemerintah kolonial sebagai Raja Gouvernemen dan Raja Negori. Ketika itu, jabatan sebagai Raja Negori diduduki oleh Arsali yang mangkat pada tanggal 19 September tahun 1846. Karena tiada kesepakatan mengenai penggantinya, selama beberapa tahun jabatan Raja Negori dikosongkan. Pada tahun 1849, baru para bangsawan sepakat mencalonkan Mohe tahun 1849 sampai tahun 1850 yang disetujui pemerintah kolonial. Pada tanggal 12 September tahun 1849, kedua Raja Boalemo yakni Majono Raja Gouvernemen dan Mohe Raja Negori, menandatangani kontrak politik. Setahun kemudian, mangkatlah Mohe dan pada 1851 Boalemo dilanda gagal panen sehingga warganya terpaksa mencari makan ke dalam hutan demi menyambung hidupnya. Kegiatan penambangan emas yang menjadi tumpuan harapan penjajah terdampak karenanya. Itulah sebabnya, Belanda lantas memerintahkan Majono mengumpulkan kembali rakyatnya. Meskipun demikian, Majono menyatakan kesanggupannya karena faktor usia. Ia mengajukan izin kepada asisten residen Gorontalo agar diperkenankan meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Pangeran Mustafa, putra Paloa, raja sebelum Majono. Sedangkan sebagai pengganti Mohe selaku Raja Negori, ia mencalonkan putranya sendiri, Pangeran Ideweti. Pemerintah menyetujui pencalonan di atas. Meskipun demikian, semasa pemerintahan para penguasa baru ini, perekonomian Boalemo justru mengalami kemerosotan. Setelah melalui proses penyelidikan, Belanda mendapati bahwa Mustafa kerap melakukan pemborosan dan kurang piawai mengatur negerinya. Belanda lantas memberhentikan Mustafa selaku Raja Gouvernemen pada 1855 dan jabatannya dibiarkan kosong serta dirangkap oleh Raja Negori. Penduduk Boalemo berasal dari Luwu. Setelah kedatangan banyak perantau Bone, Batuda, Kota, dan Paguyaman, mereka menetap di Onder distrik Boalemo. VOC dalam sejarahnya kemudian mengakui Boalemo sebagai suatu kerajaan yang berdiri sendiri. Boalemo diperintah oleh 2 orang raja, yakni Raja Biluhu dan Raja Polianga. Selain raja, perlengkapan pemerintahan Boalemo terdiri pula dari seorang jogugu, 2 mulia lolipu, dan seorang kapitan laut. Raja Boalemo terakhir mangkat pada 1879 dan sesudah itu pemerintahan Boalemo dijalankan oleh 4 Marsaoleh. Setelah wafatnya keempat Marsaoleh tersebut, tidak lagi diangkat penggantinya. Sejarah Kerajaan Gorontalo dan Limboto.
Leluhur Raja-Raja Gorontalo adalah Wadipalapa tahun 1385 sampai tahun 1427 yang menurunkan Uloli tahun 1427 sampai tahun 1450. Putra Uloli bernama Wolanga tahun 1450 sampai tahun 1481, menggantikan ayahnya sebagai raja di Gorontalo. Sementara itu garis silsilah Raja-Raja Limboto diawali dari Ratu Tolangohula yang menikah dengan Lepe Hulawa. Pernikahan ini dikaruniai putra bernama Yelonggowa yang menjadi Raja Limboto berikutnya. Raja-Raja Limboto berikutnya adalah Hulado, Gealo, Tobuto, Datautapu, Mitu, Moito, Pulubulawa, dan Ratu Moliye abad ke-15. Raja Wolanga menikah dengan Ratu Moliye dan dikaruniai seorang putra bernama Polamolo. Ketika putra mereka telah bertumbuh dewasa, Wolanga dan Moliye sepakat berperang bersama-sama guna meluaskan wilayah kerajaan masing-masing. Polamolo diserahi pemerintahan atas kedua kerajaan. Dengan demikian, Gorontalo dan Limboto untuk pertama kalinya diperintah oleh seorang penguasa. Gelarnya adalah Olongia Mobalanga atau raja yang berpindah-pindah ke sana kemari, dalam artian selama seminggu ia berada di Gorontalo dan minggu berikutnya di Limboto. Angkatan perang Raja Wolanga bertolak dari Teluk Gorontalo ke arah barat. Sementara itu, pasukan Limboto berangkat dari pantai selatan Limboto, menyeberang ke Kepulauan Togian kembali ke daratan Sulawesi, dan setelah itu berlayar ke arah barat serta bergabung dengan angkatan perang Gorontalo. Pasukan Gorontalo ketika itu dipimpin oleh Hilibala, sedangkan pasukan Limboto berada di bawah komando Hemuto. Dalam perjalanan pulang kedua pemimpin ini sepakat bertukar kedudukan. Ternyata Ratu Moliye kemudian berselingkuh dengan Hilibala. Peristiwa itu mengakibatkan keretakan antara Gorontalo dan Limboto sehingga pecah peperangan antar keduanya. Kendati Polamolo berupaya mempertahankan keutuhan negerinya, ribuan orang Gorontalo dibantai oleh Limboto. Karena dilanda kesedihan teramat dalam, Polamolo pergi berkelana. Di tengah pengembaraannya, Polamolo berjumpa dengan Hyahulawa, putri Raja Buhu Ponelo. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Limonu dan Jilimonu yang kelak terkenal keperkasaannya. Ketika Limonu masih berada dalam kandungan, Polamolo dipanggil pulang ke Gorontalo. Limonu bertubuh besar, ia terkenal karena bisa menangkap burung maleo. Dalam setiap permainan, ia pasti melebihi kawan-kawannya. Suatu kali Limonu bertanya kepada ibunya mengenai siapakah ayahnya. Ibunya memberitahu bahwa Limonu merupakan putra raja negeri besar di sebelah timur. Mendengar penuturan ibunya, Limonu berangkat mencari ayahnya dan tiba di istana Gorontalo. Berkat kepandaiannya bermain bola, Limonu dipertemukan dengan ayahnya. Ia kemudian tinggal di istana dan mendengar mengenai kekejaman Hemuto terhadap orang Gorontalo. Dalam suatu perang tanding, Hemuto berhasil dikalahkan dan melarikan diri ke dalam hutan. Semenjak itu nasibnya tak diketahui lagi. Raja Polamolo dibunuh oleh rakyat Limboto karena suatu kesalahpahaman. Ia memerintahkan rakyat Limboto mendirikan pondok baginya di Dehuwalolo, perbatasan antara Limboto dan Gorontalo. Setelah 7 hari menjalankan pemerintahan di Gorontalo, raja bertolak ke Limboto. Di tengah jalan ia melihat asap dan api yang berasal dari sekelompok orang Limboto. Mereka tengah membangun pondok sebagaimana yang diperintahkan oleh Polamolo. Menyaksikan asap beserta api tersebut, Polamolo bertanya apakah yang tampak gelap dan hitam tersebut. Para pengiring menjawab bahwa itu adalah orang-orang Limboto yang sedang menyiapkan pemondokan bagi dirinya. Polamolo kemudian berdiam diri. Tetapi pertanyaan raja ini ditafsirkan sebagai penghinaan oleh orang-orang Limboto. Mereka menganggap bahwa ia mengejek Limboto sebagai gelap dan hitam. Oleh karenanya, Polamolo lantas dihabisi nyawanya oleh pembesar-pembesar Limboto.
Kepalanya dimakamkan di Gorontalo sedangkan tubuhnya di Limboto. Polamolo digantikan oleh Entihedu tahun 1490 sampai tahun 1503 dan Detu tahun 1503 sampai tahun 1523. Selanjutnya pemerintahan Gorontalo dan Limboto masing-masing dipegang oleh Olongia Tutilayo Raja Hulu serta Olongia Tuhulialiyo Raja Hilir. Raja Limboto Tuhulialiyo pertama adalah Datau, yang digantikan secara berturutan oleh Bia tahun 1539 sampai tahun 1551 dan Molie Lambidu tahun 1551 sampai tahun 1562. Raja Limboto Tutilayo pertama adalah Pilohibuta tahun 1525. Penggantinya secara berturut-turut adalah Puloyoto dan Apollo. Kerajaan Gorontalo dan Limboto terlibat peperangan yang akut selama 2 abad dan baru berakhir pada abad 17 dengan diselenggarakannya perjanjian antar dua kerajaan. Kedua belah pihak sepakat tak akan melakukan tindak kekerasan satu sama lain. Apabila salah satu kerajaan dilanda permasalahan, pihak yang lain akan membantunya. Meski telah mengikat perjanjian, peperangan antara Gorontalo dan Limboto pecah lagi pada masa pemerintahan Dulapo pengganti Apollo, sekitar abad ke-16 sampai 17, Raja Limboto dari garis keturunan Tuhulialiyo Raja Hilir. Ia mengutus putranya, Tilahunga, ke Ternate guna memohon bala bantuan menghadapi Gorontalo. Raja Limboto dari garis keturunan Tutilayo Raja Hulu saat itu adalah Humunggilu Raja Hunggiluda, pengganti Molie tahun 1562 sampai tahun 1564. Ia membantu Raja Ternate dalam perang saudara yang berkecamuk di kawasan tersebut. Humunggilu dinikahkan dengan saudari Raja Ternate bernama Jumumin dan menganut agama Islam. Sepulangnya dari Ternate, Humunggilu menyebarkan agama Islam di Limboto yang menurut catatan kronik, susunan waktu terjadi pada sekitar 1562. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, Gorontalo diperintah oleh Amai tahun 1523 sampai tahun 1550 selaku Raja Hulu, dan Padungge tahun 1530 sampai tahun 1560 yang digantikan oleh Tuliabu tahun 1560 sampai tahun 1578 selaku Raja Hilir. Amai menikahi putri Raja Kumojolo yang dari garis keturunan ibunya masih berkerabat dengan Raja-Raja Ternate. Salah satu sumber sejarah menyatakan bahwa Raja Matolodulahu tahun 1550 sampai tahun 1585, yang menggantikan Amai, telah menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan. Dengan demikian, agama Islam dapat dikatakan tersebar di Gorontalo pada kurang lebih kurun waktu tersebut abad ke-16. Pongoliwu tahun 1585 sampai tahun 1615 naik tahta menggantikan ayahnya. Raja Pongoliwu lalu digantikan kembali oleh Molie tahun 1615 sampai tahun 1646. Agama Islam baru berkembang pesat semasa pemerintahan Raja Eyato Tato Selongi tahun 1646 sampai tahun 1674 pada abad ke-17. Waktu itu, di kawasan Gorontalo dikenal adanya 6 kerajaan, yakni Gorontalo, Limboto, Bonisuawa, Bolango, Atinggola, dan Boalemo. Belakangan tinggal tersisa 5 kerajaan saja dan disebut 5 pahala, yang terdiri dari Gorontalo, Limboto, Boalemo, Atinggola, dan Bonisuawa. Permohonan bantuan Tilahunga ke Ternate tampaknya bertepuk sebelah tangan. Tilahunga tahun 1600 sampai tahun 1630 kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Hilir Limboto. Di Gorontalo, Wulatileni tahun 1578 sampai tahun 1611, Putri Tuliabu yang menikah dengan Motolodula menggantikan ayahnya sebagai Ratu Hilir Gorontalo.
Limboto yang kali ini diperintah oleh Detubia pengganti Humonggilu selaku Raja Hulu memohon bantuan lagi kepada Ternate. Aliansi Limboto dan Ternate berhasil meluluhlantakkan Gorontalo, namun Poheleo atau Mboheleo, putri Matolodulahu dan Wulatileni ditawan oleh Ternate. Ia dinikahkan dengan Raja Ternate. Ketika ibunya meninggal, Poheleo tahun 1611 sampai tahun 1632 diizinkan pulang ke negerinya dan menggantikan ibunya selaku Ratu Hilir Gorontalo. Karena mendendam terhadap Limboto yang pernah menghancurkan negerinya, ia mengutus Perdana Menteri Bumulo ke Gowa, musuh besar Ternate, dan memohon bantuan mereka. Sebenarnya, Bumulo enggan memenuhi tugas ini karena telah sepakat dengan penghulu kerajaan bernama Eyato untuk mengupayakan persekutuan dengan Limboto. Meskipun demikian, Ratu Poheleo mengancam tak akan mengizinkan pernikahannya dengan Tiduhula, cucu perempuan Matolodulahu. Bersamaan dengan itu, Momio tahun 1630 sampai tahun 1650 telah menggantikan Tilahunga sebagai Ratu Hilir Limboto. Berkat bantuan Gowa, Limboto dapat dikalahkan. Dua putri dan seorang putra Ratu Momio ditawan oleh Gowa. Putra Ratu Hilir yang bernama Pomontolo kemudian dibawa ke Mandar. Kedua orang putri Limboto mendapatkan perlakuan yang buruk dan tak lama setelah itu Gowa dilanda musim kemarau panjang. Konon setelah kedua orang putri Limboto itu memperlihatkan kesanggupannya menurunkan hujan, Raja Gowa memutuskan memulangkan mereka ke Limboto. Raja Gowa kini berbalik pikiran dan memutuskan menyerang Gorontalo serta menundukkannya di bawah kekuasaan Limboto. Kedatangan angkatan perang Gowa ini terdengar oleh Bumulo yang dengan cerdik mengutus Eyato membawa persembahan berupa emas kepada mereka. Setelah berjanji bahwa Gorontalo akan menyerah kepada Limboto dan membagi-bagikan emasnya, angkatan perang Gowa ditarik mundur. Sementara itu di Gorontalo dan Limboto telah terjadi pergantian kekuasaan sebagai berikut. Di Limboto Hulu, Raja Detubia tahun 1564 sampai tahun 1566, digantikan secara berturut-turut oleh Mitu tahun 1566 sampai tahun 1636, Delilauwo tahun 1636 sampai tahun 1660, Entihedu tahun 1660 sampai tahun 1671, dan Ilato tahun 1671 sampai tahun 1707. Di Limboto Hilir, Pomontolo yang pernah dibawa ke Mandar menggantikan Ratu Momio, ibunya. Ratu Poheleo dari Gorontalo Hilir digantikan oleh Bumulo tahun 1632 sampai tahun 1647. Sementara itu, di Gorontalo Hulu memerintah Eyato tahun 1646 sampai tahun 1674. Persekutuan baru antara Gorontalo dan Limboto dibangun kembali karena mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban pusaran politik dua kerajaan besar, yakni Ternate beserta Gowa. Guna mengukuhkan perdamaian antara Gorontalo dan Limboto, diadakanlah upacara adat di tepi Danau Limboto. Pada kesempatan tersebut, seutas rantai yang digantungi lambang kedua kerajaan beserta dua bilah pedang yang dibasuh dengan air danau. Mereka kini bersatu padu melawan Ternate. Meskipun demikian, niat ini tercium oleh Sultan Sibori dari Ternate yang mengirimkan pasukannya ke Gorontalo dengan dukungan persenjataan VOC. Merasa tak sanggup menghadapi bala tentara Ternate, Gorontalo dan Limboto mengurungkan niatnya membebaskan diri dari dominasi Ternate. Pengaruh Ternate makin kuat di Gorontalo setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar. Berdasarkan perjanjian Bungaya yang harus ditandatangani Gowa, mereka tak boleh lagi berupaya meluaskan pengaruhnya ke Sulawesi Utara, termasuk Gorontalo dan Limboto. Besarnya pengaruh Ternate tampak pada hak Sultan Ternate mengangkat dan memberhentikan raja-raja Gorontalo beserta Limboto. Selain itu, suatu tatanan pemerintahan dibangun berdasarkan model Ternate.
Ternate sendiri lantas mengeksploitasi Gorontalo serta memungut upeti guna dibayarkan kepada VOC. Pada kurun waktu ini, Gorontalo merasa terancam oleh kerajaan Bolang Mongondo sehingga membentuk aliansi dengan Buol dan Palu. Lambat laun, Ternate tidak sanggup mempertahankan pengaruhnya atas Gorontalo dan Limboto. Sementara itu, VOC telah lama menanti-nantikan kesempatan menancapkan kekuasaannya di kawasan tersebut. Menyaksikan ketidakmampuan Ternate, VOC menyarankan kepada Ternate agar menyerahkan pengendalian Gorontalo dan Limboto ke tangan mereka. Setelah melalui beberapa kali perundingan, Ternate setuju menyerahkan kedua kerajaan itu ke tangan VOC terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1677. Menindaklanjuti penyerahan tersebut, VOC mengutus wakilnya, Pat Brugge, ke Sulawesi Utara pada tanggal 16 Agustus hingga tanggal 23 Desember tahun 1677. Bersamaan dengan kunjungan tersebut, diadakan perjanjian sementara antara VOC di satu pihak dengan kerajaan Gorontalo beserta Limboto di pihak lainnya. Butir-butir perjanjian itu antara lain menyebutkan bahwa Sungai Gorontalo terbuka bagi pelayaran kapal VOC. Penduduk harus menyerahkan hasil-hasil pertanian tertentu kepada Belanda, seperti kentang, kelapa, gandum, ubi, dan lain sebagainya. Kewajiban bagi warga Gorontalo dan Limboto menjaga keamanan serta perdamaian di daerahnya masing-masing serta larangan berhubungan dengan bangsa asing lain, terkecuali Belanda. Peristiwa ini merupakan awal masuknya pengaruh Belanda ke kedua kerajaan tersebut. Perjanjian sementara di atas digantikan oleh suatu kontrak yang ditandatangani oleh Raja Bia tahun 1677 sampai tahun 1680 dari Gorontalo Hilir beserta pihak Limboto pada tanggal 25 Maret tahun 1678. Butir-butir kontrak ini makin mengurangi kekuasaan Raja-Raja Gorontalo dan Limboto karena menurut pasal keempatnya, setiap raja baru harus menandatangani perjanjian yang disahkan oleh VOC. Gorontalo dan Limboto mengobarkan pemberontakan terhadap Ternate dan VOC pada 1679 di bawah pimpinan Raja Bia karena isi kontrak yang dirasa merendahkan martabat kedua kerajaan. Perlawanan berhasil dipadamkan dan rakyat kedua kerajaan diwajibkan setiap tahunnya menyerahkan 150 batang balok dengan ukuran panjang 26 kaki, lebar 2,5 kaki, serta tebal 2 dim sebagai hukumannya. 2/3 penyediaan kayu tersebut dibebankan kepada Gorontalo, sedangkan sisanya kepada Limboto. Raja Bia sendiri kemudian ditangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan. Raja Gorontalo Hulu, Lepehulawa tahun 1686 sampai tahun 1735 meminta maaf kepada VOC atas pemberontakan itu. Kurang lebih pada tahun 1704 sampai tahun 1705, VOC menyerahkan Gorontalo dan Limboto kepada Ternate. Meskipun demikian, rakyat kedua kerajaan tetap menentangnya. Sebelum dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 19, raja-raja yang berkuasa di Gorontalo Hulu adalah Tanito atau Polamolo II tahun 1674 sampai tahun 1686, Lepehulawa tahun 1686 sampai tahun 1735, Nuha atau Nuwa tahun 1735 sampai tahun 1767. Nasaruddin Tajul Alam Muhammad Walangaji atau Walango II atau Walangaji II tahun 1767 sampai tahun 1790, Iskandar Bia Muhammad Hasanuddin Iskandar Panglima Syah atau Muhammad Mirsadien Iskandar Bia tahun 1790 sampai tahun 1809, Sarajuddin Iskandar Haidar atau Haj dari tahun 1809 sampai tahun 1828, Walangadi atau Walangaji III tahun 1828 sampai tahun 1835,
Muhibuddin Muhammad Salatar Iskandar Wajipalapa atau Wajipalapa atau Wadipalapa tahun 1835 sampai tahun 1847, dan Muhammad Tahir Iskandar Haidar Panju atau Panjarois Panjuroro, tahun 1849 sampai tahun 1851. Raja-raja di Gorontalo Hilir selanjutnya adalah Tiduhula tahun 1647 sampai tahun 1677, Bia tahun 1677 sampai tahun 1680, Walangaji atau Walangadi tahun 1680 sampai tahun 1718, Piola tahun 1718 sampai tahun 1737, Botutihe atau Botutige tahun 1737 sampai tahun 1757, Iskandar Monoarfa tahun 1757 sampai tahun 1777, Kaicil Unu atau Ubomongo tahun 1777 sampai tahun 1781. Muhammad Hasanuddin Kaicili Ambohinga atau Pongoliwum Buingada atau Napuk tahun 1782 sampai tahun 1795, Buina Kiki Monoarfa atau Alimuddin Iskandar Jajena Zain Jayenaran Bohinga tahun 1795 sampai tahun 1818, Muhajidin Muhammad Zain Iskandar Monoarfa atau Muhammad Iskandar Pui Monoarfa tahun 1818 sampai tahun 1829, Alimuddin Muhammad Zain Adonara Lihawa atau Lihawa Monoarfa tahun 1829 sampai tahun 1830, Abdul Wajib Babionka atau Abde Al-Bab Jonggo tahun 1830 sampai tahun 1831, Iskandar Bumulo atau Bumulo tahun 1831 sampai tahun 1836, Hasan Pui Monoarfa tahun 1836 sampai tahun 1851, Abdullah Pui Monoarfa tahun 1851 sampai tahun 1859, dan Zainal Abidin Al-Habsi Monoarfa atau Zainal Abidin Monoarfa tahun 1859 sampai tahun 1878. Sebagai ganti Raja Bia dari Gorontalo Hilir, atas persetujuan Raja Lepehulawa dari Gorontalo Hulu, diangkatlah Walangadi tahun 1680 sampai tahun 1718 meski ia bukan keturunan Raja Bia. VOC mencoba melakukan lebih banyak intervensi dalam roda pemerintahan Gorontalo. Akibat kekalahannya dalam pemberontakannya melawan VOC, Gorontalo dibebani pembayaran kompensasi. Selain itu, VOC juga memaksakan beberapa pasal tambahan dalam perjanjian yang dulu telah disepakati oleh Raja Bia, antara lain kewajiban menyerahkan emas seberat 2 kati setiap tahunnya. Selain itu, rakyat Gorontalo dilarang membuat garam sendiri, yang kemudian dimonopoli penjajah. Selain itu, VOC menuntut penyerahan berbagai sumber daya alam Gorontalo. Raja Lepehulawa dari Gorontalo Hulu meninggal dan digantikan oleh Nuha atau Nuwa tahun 1735 sampai tahun 1767. Kurang lebih bersamaan dengan itu, Raja Walangadi mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Botutihe atau Botutige tahun 1737 sampai tahun 1757 atas persetujuan para bangsawan Gorontalo. Ia merupakan sosok yang pandai serta memiliki ketegasan. Belum lama memerintah, Botutihe harus menghadapi pergolakan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Atinggola, Boalemo, dan Suwawabone. Alasannya, berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan VOC pada 1730, mereka merasa kedudukannya sederajat dengan Gorontalo Limboto sehingga menghendaki tata cara penghormatan yang sama, sedangkan Gorontalo dan Limboto menganggap dirinya lebih tinggi dibanding raja-raja lainnya.
Melalui perantaraan VOC, perseteruan ini dapat diselesaikan secara damai dengan tetap mengakui Gorontalo Limboto selaku kerajaan tertinggi di kawasan tersebut. Akibat kegagalannya mengatasi penyelundupan dan perdagangan gelap oleh para perompak, Botutihe diturunkan dari kedudukannya. Calon pengganti Botutihe yang tak mempunyai keturunan adalah Jogugu Gorontalo yang bernama Iskandar Monoarfa. Ia diundang ke Ternate oleh Gubernur Abraham Abeleven pada tanggal 16 November tahun 1657 guna menandatangani kontrak politik sebanyak 19 pasal. Namun sebelum Iskandar Monoarfa sempat dilantik secara resmi sebagai Raja Gorontalo Hilir, tersebar berita bahwa Botutihe memiliki putra bernama Kaicil Unu. Oleh karena itu, Gubernur menuduh Iskandar Monoarfa hendak menyingkirkan saingannya dengan memberikan keterangan palsu. Ia kemudian dipenjara di Ternate. Para bangsawan Gorontalo mengajukan keluhan kepada Gubernur Skondervoort yang menggantikan Abeleven mengenai penahanan Iskandar Monoarfa. Hal ini menyebabkan kosongnya pemerintahan di Gorontalo karena Raja Nuha telah lanjut usia dan di samping itu, Kaicil Unu belumlah cukup umur memangku pemerintahan. Mereka meminta agar Iskandar Monoarfa dibebaskan serta diangkat sebagai Raja Gorontalo Hilir. Permohonan ini disetujui oleh VOC dan Iskandar Monoarfa tahun 1757 sampai tahun 1777 dikembalikan serta diangkat sebagai Raja Gorontalo Hilir. Tetapi sebelum dibebaskan, Monoarfa diwajibkan memasok getah karet kepada VOC dengan harga 70-80 ringgit per pikulnya. Raja Gorontalo Hilir yang baru ini mengusulkan pembangunan benteng di sekitar Sungai Paguyama kepada residen VOC di Manado. Raja mengajukan permohonan bantuan dana, sementara itu pihak Gorontalo yang akan menyediakan tenaga kerjanya. Kendati demikian, VOC sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kekalahannya terhadap Inggris. Karenanya, VOC menyetujui penyediaan dana sebesar 20.000 ringgit dengan catatan uang itu dianggap sebagai pinjaman atau hutang jangka panjang. Iskandar Monoarfa menyambut tawaran VOC itu dan memulai pembangunan benteng pada 1767. Sebenarnya, tujuan pembangunan benteng ini adalah memperkuat pertahanan Gorontalo dalam menghadapi tekanan VOC. Dalam waktu 3 tahun saja pembangunannya dapat diselesaikan dan selanjutnya dinamai Benteng Monoarfa. Hutang ini di kemudian hari dimanfaatkan oleh VOC untuk memeras Gorontalo dalam wujud kewajiban menyerahkan emas. Iskandar Monoarfa tercatat menandatangani kontrak politik pada tanggal 3 Agustus tahun 1776. Isinya mengingatkan Gorontalo agar memenuhi perjanjian-perjanjian sebelumnya. Isi perjanjian ini sangat merugikan Gorontalo. Kerajaan tersebut diwajibkan menyerahkan 1.200 riel emas setiap tahunnya kepada VOC dan sebagai gantinya Belanda akan menyediakan kain keperluan rakyat Gorontalo. Namun pada pasal 3, Belanda menegaskan bahwa kain tersebut harus dibeli dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh penjajah. Belanda menerapkan politik pecah belah dengan memaksa para raja Gorontalo menekan raja-raja bawahan beserta rakyatnya sehubungan pengumpulan emas guna diserahkan kepada VOC setiap tahunnya, yang pada praktiknya kerap terjadi penyelundupan emas. Namun Belanda tidak memperkenankan raja-raja Gorontalo mengadili pelakunya. Mereka diharuskan menyerahkan para penyelundup emas kepada penjajah dan akan mengadilinya di Ternate sesuai hukum VOC. Dengan demikian, ini menandai awal intervensi Belanda terhadap proses peradilan di Gorontalo. Raja Iskandar Monoarfa dipecat dari jabatannya pada 1777 dan diasingkan ke Ternate. Sebagai penggantinya diangkatlah Kaicil Unu tahun 1777 sampai tahun 1781.
Kaichil Unu mangkat pada 1781 dan digantikan oleh Muhammad Hasanuddin Kaichil Ambo hingga tahun 1782 sampai tahun 1795 selaku Raja Gorontalo Hilir ke-12. Semasa pemerintahannya, penjajah bertambah kuat pengaruhnya serta berupaya memeras Gorontalo habis-habisan, terutama melalui keharusan menyetorkan emas. Belanda melarang kapal asing mendarat di pelabuhan-pelabuhan Gorontalo sehingga mengucilkan kerajaan tersebut dari arus perdagangan internasional. Seiring dengan itu, ancaman para perompak makin meningkat, apalagi VOC sendiri berada di ambang kebangkrutannya. Akibat dibebani keharusan menyetorkan emas, berbagai daerah bawahan Gorontalo berontak dan berupaya melepaskan diri. Penguasa-penguasa daerah itu bersekutu dengan para bajak laut dan melancarkan perlawanan, tetapi dapat digagalkan oleh Belanda. Kewajiban menyerahkan emas ini makin memberatkan Gorontalo sehingga mereka meminta keringanan kepada VOC. Sehubungan dengan hal ini, Ambohinga berencana mengadakan pembicaraan dengan Residen Bayer di Manado seputar masalah penyerahan emas. Meskipun demikian, menjelang perundingan itu Ambohinga jatuh sakit dan hanya mengutus putranya, Kaichili Panjaro, sambil membawa emas sebanyak 121 riel. Tetapi Bayer mengatakan bahwa emas tersebut masih belum cukup melunasi hutang Iskandar Monoarfa serta menuntut agar masalah hutang ini segera diselesaikan. Ambohinga lantas memberikan wewenang kepada putranya untuk menjual kekayaan miliknya demi melunasi hutang tersebut. Masalah yang mendera kerajaan Gorontalo tidak selesai sampai di situ saja. Pecah pertikaian dengan Maipuro, Raja Parigi yang menuduh Gorontalo telah merampas kekayaan emasnya. VOC segera turun tangan mencegah pecahnya peperangan antara Parigi dan Gorontalo. Sementara itu, di Gorontalo Hulu, Raja Nasaruddin Tajul Alam Muhammad Walangaji atau Walangaji II tahun 1767 sampai tahun 1790 mangkat dan digantikan oleh Iskandar Bia tahun 1790 sampai tahun 1809 selaku Raja Gorontalo Hulu ke-11. Saat dikukuhkan kedudukannya di Ternate, Ambohinga dari Gorontalo Hilir yang sedang sakit menyertainya. Raja Iskandar Bia pernah mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Arnold Alting tertanggal 31 Maret tahun 1791. Isinya meminta kepada Belanda agar harga kain yang dibelinya bisa ditukar dengan emas yang dihasilkan di Gorontalo. Raja melaporkan pula mengenai pedagang Bugis yang melanggar adat kebiasaan setempat. Kami Paduka Raja-Raja dengan menteri-menteri berani memohonkan kasih sayang kepada Paduka Maha Mulia lagi tertinggi bangsawan Gubernur Jenderal pada mengurangkan daripada harga kain-kain tukar-menukar dengan emas hampir cari tersisa pada segala bala rakyat. Istimewa pula zaman sekarang ini Kapiten Bugis itu sudah kerja rumah dan tempat putus dan bermain ayam. Jikalau sebegitu kelakuan orang Bugis itu bertinggal akhirnya akan jadi sesal kepada negeri Gorontalo karena yang demikian itu tiada kebiasaan kepada orang-orang Gorontalo. Berdasarkan kutipan di atas, tampaknya adat yang dilanggar oleh orang-orang Bugis adalah menyabung ayam. Karenanya, boleh disimpulkan bahwa menyabung ayam merupakan kegiatan terlarang di masa itu. Sekembalinya ke Gorontalo dari mendampingi Iskandar Bia ke Ternate, Ambohinga wafat setelah menderita sakit dan digantikan oleh Alimuddin Iskandar Jajenazain Bohinga tahun 1790 sampai tahun 1818 sebagai Raja Gorontalo Hilir ke-13. Ia merupakan putra Iskandar Monoarfa. VOC memaksa Bohinga menandatangani kontrak politik baru pada tanggal 14 Desember tahun 1790 yang isinya menyatakan kesediaannya dipecat jikalau tak sanggup menyerahkan emas sesuai keinginan penjajah. Pada tahun 1799, Bohinga mengadakan perundingan dengan utusan Inggris bernama Jacobson. Oleh pihak Inggris, raja yang menandatangani perjanjian dianggap sebagai penguasa tertinggi dan sekaligus kepala pemerintahan.
Dengan kata lain, Inggris mengabaikan kedudukan raja di hulu. Raja Muhammad Mirza Dien Iskandar Biah selaku Raja Gorontalo Hulu seharusnya digantikan oleh Tapu, cucu Lepe Hulawa. Namun karena hubungan yang kurang baik saat itu, Belanda belum juga mengukuhkannya di Ternate hingga ia mangkat pada 1809. Belanda segera mencari penggantinya guna mencegah kekosongan pemerintahan di Gorontalo. Pilihan jatuh kepada Sarajuddin Iskandar Haidar tahun 1809 sampai tahun 1828, putra Raja Iskandar Biah. Semenjak tahun 1818, Belanda mengganti sebutan Raja Hilir dengan Raja Gouvernement, sedangkan Raja Hulu dengan Raja Negori. Ditetapkan pula bahwa Raja Hilir adalah pelaksana pemerintahan di daerahnya serta merupakan wakil Gorontalo dalam perundingan dengan Belanda. Selanjutnya, Belanda menetapkan pula tugas serta wewenang masing-masing raja. Kaum bangsawan Gorontalo menyadari bahwa kebijakan Belanda ini sebenarnya bertujuan memecah belah mereka sehingga akhirnya timbul dualisme kekuasaan. Akibatnya mereka hanya menggunakan gelar-gelar baru ciptaan penjajah tersebut saat berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Raja Gouvernement Muhajidin Muhammad Zain Iskandar Monoarfa tahun 1818 sampai tahun 1829 mangkat pada tanggal 17 Maret tahun 1829 setelah sebelumnya menderita sakit. Sebagai penggantinya diangkatlah Pangeran Lihawa dengan gelar Raja Alimuddin Muhammad Zain Adonara Lihawa tahun 1829 sampai tahun 1830. Pemerintahan Lihawa tidak berlangsung lama karena mangkat pada tanggal 11 Agustus tahun 1830. Pilihan selanjutnya jatuh kepada Hasan, putra Muhammad Zain Iskandar Monoarfa, tetapi ia masih bertugas sebagai pegawai pemerintah kolonial di Jawa. Di samping itu, para bangsawan Gorontalo kurang menyetujuinya karena menganggap Hasan berperangai buruk. Akhirnya sebelum terjadi kesepakatan, Raja Gouvernement sementara dirangkap oleh Raja Negori, yakni Walangaji III. Kaum bangsawan juga kurang menyukai Walangaji III sehingga mereka mengusulkan Jogugu Abdul Wajib Babionka atau Abde al-Bab Jonggo tahun 1830 sampai tahun 1831 sebagai Raja Gouvernement ke-17. Usulan ini disetujui oleh pemerintah kolonial dan ia dilantik pada tanggal 11 Desember tahun 1830. Walangaji III menjadi kecewa terhadap kaum bangsawan yang kurang menyukai dirinya sehingga kurang semangat bekerja. Banyak urusan sengaja ditelantarkannya hingga mendapat peringatan keras dari pemerintah kolonial. Ia lalu berjanji memangku jabatannya dengan baik. Pangeran Wajipalapa tampil sebagai Raja Negori ke-16 dengan gelar Muhibuddin Muhammad Salatar Iskandar Wajipalapa tahun 1836 sampai tahun 1847. Salah satu sumber mengenai silsilah raja-raja yang memerintah di Gorontalo menyebutkan bahwa Tilahunga, putra Raja Wajipalapa, yang kemudian diangkat sebagai raja di kerajaan kecil bernama Bolango, terkenal akan daya ingatnya yang luar biasa. Sekali saja seseorang menyebutkan silsilahnya, Tilahunga akan mengingatnya di luar kepala. Tilahunga pernah meriwayatkan kepada asisten residen Riddle mengenai nama raja-raja yang berkuasa di Gorontalo mulai dari zaman VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda. Iskandar Bomulo tahun 1831 sampai tahun 1836, Raja Gouvernement yang menggantikan Abdul Wajib Babionka, merupakan seorang tokoh yang keras kepala sehingga ia dipanggil oleh residen Belanda di Manado. Selama kepergiannya itu, Hasan Monoarfa diserahi tugas sebagai Raja Gouvernement sementara. Ia memanfaatkan kesempatan ini guna memperluas kekuasaannya di kalangan bangsawan Gorontalo. Akibatnya begitu tiba di kampung halamannya, Iskandar Bomulo menghadapi perlawanan kaum bangsawan lainnya. Itulah sebabnya,
Iskandar Bomulo mengajukan pengunduran dirinya tetapi tak disetujui pemerintah kolonial. Raja Negori Wajipalapa mangkat pada tanggal 18 Desember tahun 1847. Kaum bangsawan tidak kunjung menyepakati siapakah yang layak menggantikannya. Karena lowongnya jabatan itu, Raja Gouvernemen Iskandar Bomulo dipercaya merangkapnya sementara waktu. Kesepakatan baru dicapai pada 1849 ketika kaum bangsawan mencalonkan Pangeran Muhammad Tahir Iskandar Haidar Panju sebagai Raja Negori. Pemerintah kolonial menerima pencalonannya sehingga resmilah Haidar Panju tahun 1849 sampai tahun 1851 menjadi Raja Negori ke-17. Ia merupakan Raja Negori terakhir karena setelah itu Belanda menerapkan kebijakan bahwa di Gorontalo hanya ada seorang raja saja. Setelah diterapkannya kebijaksanaan di atas, hanya ada satu raja saja di Gorontalo, yakni Raja Gouvernemen. Semasa pemerintahan Raja Gouvernemen terakhir, Zainal Abidin Al-Habsyi Monoarfa, terjadi penggelapan pajak oleh para bangsawan Gorontalo. Akibatnya Belanda memerintahkan raja agar memecat mereka. Musibah menerpa Gorontalo dengan terjadinya gagal panen pada tahun 1877 sampai tahun 1878. Pada saat itu pula mangkatlah Zainal Abidin Al-Habsyi Monoarfa. Pemerintah kolonial tidak mencari penggantinya dan menerapkan pemerintahan langsung di Gorontalo. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Gorontalo. Sementara itu, raja-raja yang memerintah Limboto Hulu adalah Humunggilu tahun 1707 sampai tahun 1710, Pulu tahun 1710 sampai tahun 1750, Biaudin tahun 1750 sampai tahun 1777, Laya tahun 1777 sampai tahun 1782, Tilahunga tahun 1782 sampai tahun 1790, Tapu tahun 1790 sampai tahun 1800, Humunggilu tahun 1800 sampai tahun 1809, Musafiruddin Iskandar Tamau atau Iskandar Abdul Rauf tahun 1809 sampai tahun 1812, Jafar Naki tahun 1812 sampai tahun 1818, Pakaya tahun 1818 sampai tahun 1820, Abdurrahman tahun 1820 sampai tahun 1826. Pemerintahan pertama Muhammad Iskandar Puyi Monoarfa tahun 1826 sampai tahun 1828, Abdurrahman tahun 1828 sampai tahun 1831, pemerintahan kedua Kuka Muhammad Arsad tahun 1831 sampai tahun 1835. Katili tahun 1835 sampai tahun 1836, Moopangga Haji Abdul Jalil tahun 1836, dan Abdul Rahman tahun 1836 sampai tahun 1855. Di Limboto Hilir memerintah Pongaito Bomulo tahun 1742, Hulupango tahun 1742 sampai tahun 1765, Naki tahun 1765 sampai tahun 1776, Lahai tahun 1783, Humungo tahun 1783 sampai tahun 1784, Bilatula tahun 1784 sampai tahun 1793, Modanggu tahun 1793 sampai tahun 1800, Zainuddin Abdul Rauf tahun 1800 sampai tahun 1810, Barwadi tahun 1810 sampai tahun 1812,
Muhammad Mansaruddin Sirajul Belat Iskandar Jafar atau Jafar tahun 1812 sampai tahun 1826, Mahmud Naqi tahun 1826 sampai tahun 1835, Kuka Muhammad Arsad tahun 1835 sampai tahun 1838, Hasan Pui Monoarfa tahun 1838 sampai tahun 1841, dan Muhammad Iskandar Hasanuddin Oli tahun 1841 sampai tahun 1862. Limboto ikut terseret pertikaian antara Gorontalo dan VOC. Ketika itu Raja Limboto Hulu disebut juga sebagai Raja Matahari Naik, sedangkan Limboto Hilir juga disebut Raja Matahari Masuk. Ketika itu, yang memerintah di Limboto adalah Pilohibuto yang menjabat sebagai Raja Matahari Masuk Limboto Hilir, dan Iato tahun 1671 sampai tahun 1707 selaku Raja Matahari Naik Limboto Hulu. Pada 1681 diperkenalkan istilah baru, yakni Raja Pertama Raja Hilir dan Raja Kedua Raja Hulu. Belakangan, Raja Pertama ini disebut pula Raja Gouvernemen karena kerap berhubungan dengan pemerintah kolonial, sedangkan Raja Kedua disebut Raja Negori karena lebih mengurusi masalah dalam negeri. VOC mengadakan pula kontrak politik dengan mereka yang pada intinya mengakui kekuasaan mereka, tetapi kedua raja itu harus menyerahkan upeti serta bersikap setia terhadap wakil VOC di Ternate. Dipicu oleh 160 budak yang melarikan diri ke Buol, pecah pertempuran pada tanggal 19 Desember tahun 1683 antara Limboto dan Buol. Kondisi kerajaan-kerajaan pada saat itu rentan perselisihan. Pada pertempuran tersebut Buol menderita kekalahan karena Limboto dibantu oleh Kaidipang. Kegiatan perompakan merajalela di Teluk Tomini, yang menurut Belanda merupakan tanggung jawab Limboto untuk memberantasnya. Pemerintah kolonial lalu menekan Limboto agar lebih aktif memerangi perompakan. Kesempatan tersebut tiba saat naik tahtanya Musafiruddin Iskandar Tamau atau Iskandar Abdul Rauf tahun 1809 sampai tahun 1812 sebagai Raja Kedua. Kontrak baru disodorkan dan ditandatangani pada tanggal 24 Februari tahun 1809 yang mengharuskan Raja Limboto memenuhi kewajibannya kepada Belanda sesuai kontrak-kontrak terdahulu. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Kepulauan Nusantara, yang memerintah sebagai Raja Pertama adalah Muhammad Mansaruddin Sirajul Belat Iskandar Jafar tahun 1812 sampai tahun 1826, sedangkan Raja keduanya dijabat oleh Abdurrahman. Keduanya juga memperoleh pengakuan dari pemerintah Inggris serta dikukuhkan kedudukannya di Manado oleh Residen Nes. Pada tahun 1822, kedua Raja Limboto diundang ke Ternate dan pada kesempatan itulah penggunaan gelar Raja Pertama dan Raja Kedua bermula. Undangan itu dimaksudkan pula mencegah Limboto bersatu dengan Gorontalo dalam menentang Belanda. Meskipun demikian, kegiatan perompakan masih belum juga berhasil diatasi. Pemerintah kolonial mengganti Nes dengan P. Merkus pada 1824. Kepanjangan tangan pemerintah kolonial yang baru ini menerapkan strategi kekerasan. Ia memutuskan membangun benteng di Kuandang yang biayanya dibebankan kepada Limboto. P. Merkus mengadakan kunjungan ke Limboto pada tanggal 4 Juni dan berhasil mengadakan perjanjian dengan para penguasa Limboto. Isi perjanjian itu memberi kesempatan penjajah mengeksploitasi Limboto, seperti pemberian izin memungut pajak tol oleh pemerintah kolonial serta perintah membangun jalan. Meskipun demikian, terdapat pasal yang melarang perdagangan budak. Pangeran Juka salah seorang bangsawan Gorontalo yang sebelumnya pernah bermasalah dengan pemerintah kolonial dan dibuang ke Malaka, diizinkan tinggal di Limboto. Ia berselisih dengan Raja Muhammad Iskandar Hasanuddin Oli tahun 1841 sampai tahun 1862 dan mencoba membunuhnya.
Pembunuhan berhasil digagalkan dan Pangeran Juka dihadapkan pada pengadilan yang dihadiri oleh Raja-Raja Gorontalo, yakni Iskandar Bomulo beserta Iskandar Wajipalapa. Pengadilan menjatuhkan hukuman pengasingan 5 tahun ke Ambon kepada Pangeran Juka. Raja Muhammad Iskandar Hasanuddin Oli sendiri merupakan raja terakhir karena setelah ia wafat tidak diangkat penggantinya. Sebelumnya, Belanda menerapkan kebijakan dalam satu kerajaan hendaknya hanya ada satu raja. Peraturan ini kemudian disampaikan kepada para Raja Gorontalo dan Limboto lewat perantaraan asisten residen Gorontalo, namun diprotes oleh Raja Negori Abdul Rahman tahun 1836 sampai tahun 1855 dari Limboto Hulu. Ia mengatakan bahwa alasan Belanda yang mengaitkan kemunduran kawasan tersebut dengan adanya 2 orang raja adalah tak masuk akal. Asisten residen tak dapat mengambil keputusan apapun dan melimpahkan kasusnya kepada Residen Manado yang mengundang Abdul Rahman. Di hadapan residen, Raja Abdul Rahman menyampaikan bahwa pemerintahan 2 orang raja itu sangat baik bagi perimbangan kekuasaan. Residen Manado, serius, tidak surut dari pendiriannya dan mengancam Abdul Rahman. Ia memberikan Raja Negori Limboto itu 2 pilihan, menerima keputusan tersebut dan menerima tunjangan per tahunnya atau diasingkan dari negerinya. Dengan terpaksa Abdul Rahman menyetujui pilihan pertama sehingga ia menjadi Raja Negori terakhir di Limboto. Berakhirnya pemerintahan para raja di Gorontalo. Para pemuka setempat semenjak 1861 menghendaki agar 5 pahala ditempatkan langsung di bawah pemerintah kolonial. Belanda menyambut baik keinginan ini dan Menteri Jajahan Kerajaan Belanda mengeluarkan persetujuannya pada tahun 1864. Tetapi setelah diperhitungkan masak-masak, ternyata dengan diberlakukan pemerintahan langsung Belanda harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Fl$25.000. Oleh karena itu, kebijakan tersebut ditunda selama 25 tahun. Selama kurun waktu itu, raja-raja yang meninggal tidak diganti dan roda pemerintahan dijalankan oleh para marsa oleh kepala distrik. Di antara 5 pahala, yang terakhir meninggal adalah Raja Gorontalo Hilir pada tanggal 12 April tahun 1878. Kekuasaan Belanda sendiri makin mantap setelah berakhirnya Perang Panitip pada 1873. Pemerintahan para raja di Gorontalo baru diakhiri sepenuhnya oleh pemerintah Belanda berdasarkan beslit surat keputusan penetapan pengangkatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 17 April tahun 1889, Stadsblad nomor 96 dan 250 tahun 250. Adapun raja-raja terakhir bagi masing-masing kerajaan yang berada di Gorontalo adalah Limboto Barat Hilir dengan raja terakhirnya Muhammad Iskandar Hasanuddin Oli tahun 1841 sampai tahun 1863. Limboto Timur Hulu dengan raja terakhirnya Abdul Rahman tahun 1836 sampai tahun 1855. Gorontalo Barat Hilir dengan raja terakhirnya Zainal Abidin Monoarfa tahun 1859 sampai tahun 1878. Gorontalo Timur Hulu dengan raja terakhirnya Panjarois Panjuroro tahun 1849 sampai tahun 1851. Bone Suwawa dengan raja terakhirnya Sabjatidien Iskandar Muhammad Wartabone Ilohu tahun 1839 sampai tahun 1858. Sejak penghapusan kerajaan-kerajaan tersebut, dibentuklah Afdeling Gorontalo yang dipimpin oleh seorang asisten residen. Sosial kemasyarakatan. Rakyat Gorontalo pada masa silam meyakini kekuatan gaib dan juga makhluk halus yang berpotensi mengganggu kehidupan manusia. Guna mencegah atau menangkal pengaruh-pengaruh buruk yang berasal dari para makhluk tersebut diselenggarakanlah upacara-upacara adat yang disebut Mopo Alati atau Mohilihu.
Pimpinan bagi upacara tersebut adalah seorang dukun yang disebut Talenga atau Panggoba. Mereka membacakan mantra-mantra tertentu dan mempersembahkan berbagai sesajian. Selain itu, masyarakat Gorontalo di zaman lampau meyakini adanya 4 unsur di alam semesta ini yang memiliki kekuatan, yakni tanah, air, angin, dan api. Keempat unsur ini dianggap sebagai penjamin kelangsungan hidup manusia, namun dapat pula mendatangkan malapetaka. Apabila dicermati, keempat unsur di atas mirip dengan yang terdapat dalam filsafat India. Tetapi hubungannya dengan India dan pengaruhnya di kawasan ini perlu menjadi objek penelitian lebih lanjut. Orang Gorontalo percaya pula bahwa benda-benda tertentu seperti keris, akar bahar, dan batu-batuan tertentu memiliki kekuatan gaib yang sanggup menolak mara bahaya. Meskipun Belanda telah menghapuskan kerajaan-kerajaan yang ada di Gorontalo, adat istiadat setempat tetap berjalan di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan pemberian sumbangan bagi mereka yang dilanda kematian anggota keluarga dipertahankan oleh rakyat. Ini berlaku pula dengan kesenian-kesenian rakyat, seperti Mobara Janji, Momalebohu, Pakadanga, Mojongge, Tonggobi, dan Molinggolo. Bersambung.